Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di langit." Ayat 63 saya lanjut kembali, lalu imam besar itu menggoyak pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Nah, perikop ini berjudul Yesus di hadapan mahkamah agama. Jadi karena mereka menangkap Yesus dan ingin menghakimi dia, bahkan untuk memutuskan dia untuk mendapatkan hukuman mati, mereka sampai memanggil orang-orang untuk bersaksi palsu tentang Tuhan. Dan di sini kata-kata Tuhan Yesus ini apa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita saat ini, bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Apa yang bisa kita ambil untuk menjadi kekuatan bagi kita? Saya percaya kita semua mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Oleh karena itu, kata-kata Tuhan Yesus ini akan memberi kita kekuatan ketika kita menghadapi atau kita mengalami masalah dan pergumulan yang kita alami saat ini. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di langit." Di ayat sebelumnya, Tuhan itu masih tetap diam. Tapi kemudian dia menjawab mereka dengan kata-kata ini. Kita bisa mempelajari kata-kata Tuhan ini untuk menguatkan kita. Tuhan Yesus ini melihat apa yang akan dia alami di depan nanti. Dia tahu bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan menghakimi. Dan dia akan menjadi pembela bagi kita. Nah, dia melihat masa yang akan datang. Padahal sebelum dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dia harus mengalami proses. Sebelum dia namanya dijadikan nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus ada kuasa. Dihakimi, dihina, difitnah, dipukuli, diberikan mahkota duri, memikul salib, dicambuk, disiksa mati, dikuburkan, bahkan dia akan bangkit dan kemudian dia akan naik ke surga. Dia melihat ke depannya bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dengan otoritas tertinggi. Dia akan menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita. Dia adalah sang penebus kita. Dia mati untuk kita. Yesus namanya. Nah, kalau kita mengalami masalah dan pergumulan, kita akan melihat masalah yang kita alami ini. Aduh, ini masalah yang saya alami. Kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Makanya kita belajar dari Tuhan Yesus yang mempunyai hubungan dengan Bapa sehingga dia tahu bahwa dia akan melalui proses ini. Tapi akhir dari proses ini adalah kemuliaan. Dia harus melalui proses ini karena ini untuk menyelamatkan kita, saya dan saudara. Kalau dia tidak naik di kayu salib, tidak mati untuk kita, kitalah yang akan mati karena dosa-dosa kita. Tapi dia rela mati untuk kita. Dia menebus kita. Dia membayar hutang-hutang kita. Dan itu hutang-hutang kita itu telah lunas dibayar. Yang tadinya kita hamba dosa, kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Untuk itu teman-teman, kalaupun kita mengalami masalah dan pergumulan saat ini, yang saat ini kita sedang alami dan kita jalani prosesnya, lebih dekatlah dengan Tuhan. Agar kita melihat apa maksud dari proses yang Tuhan izinkan kita alami ini. Dan kita akan melihat bahwa ternyata kita memperkatakan bahwa Tuhan, saya tahu saya harus alami ini. Tapi saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di balik setiap proses yang saya alami, yang saudara alami. Ada pelangi sehabis hujan, ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan.
Kadang kan kita mau mengikut Tuhan itu jangan hanya sampai sebatas kita menerima mujizat, tapi ikut Tuhan terus seumur hidup kita karena ada perkara-perkara ilahi yang ingin Tuhan nyatakan atas hidup kita. Sehingga kita bukan hanya mengalami mujizat, tapi kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan untuk membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jadi perkataan Tuhan ini memberi kita kekuatan untuk kita memperkatakan apa yang akan terjadi nanti ketika kita telah melalui setiap proses kehidupan kita. Ada hal yang baik yang akan Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan ini memberi kita kekuatan, padahal dia akan mengalami proses penyaliban, tapi dia katakan bahwa dikatakan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Padahal mereka ini ingin membunuh dia, ingin menyalibkan dia. Tapi dia berkata bahwa kalian akan melihat anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, kiranya perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus pada malam hari ini menguatkan kita apapun masalah dan pergumulan kita. Jangan kita lihat masalah dan pergumulannya, tapi kita lihat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.